Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai risiko investasi. Nah, di kelompok 3 terdapat 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Dwita Indriani dengan NIM 001. Kemudian yang kedua ada Zurina Erin Rohima dengan NIM 007. Yang ketiga ada Oktaviana Rohma Aziza dengan NIM 019. Dan yang terakhir ada Cantika Kilang Berlian dengan NIM 027. Sekarang mari kita simak materinya. Perkenalkan, saya Dwita Indriani dengan NIM 001. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai risiko investasi. Nah, investasi di pasar modal tidak terlepas dari risiko, sehingga setiap investor dihadapkan pada ketidakpastian pengembalian investasi yang akan mereka peroleh. Salah satu risiko yang dimaksud adalah risiko sistematis atau risiko pasar, yang merupakan risiko yang timbul akibat dari kejadian-kejadian di luar perusahaan, seperti yang pertama, perubahan sistem pemerintahan, kemudian bencana alam, perubahan makroekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, resiko sistematis ini dapat diukur dengan B atau biasa kita kenal dengan beta. Menurut Sharp 1964 dan Lindner 1965, beta merupakan focal point dari investasi dan keputusan pembiayaan. Beta merupakan parameter risiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Selain itu, beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Sebagai ukuran sensitivitas return saham, beta dapat juga digunakan untuk perbandingan risiko sistematis antara satu saham dengan saham yang lain. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai country risk beta. Country risk beta merupakan suatu fungsi eksposur suatu negara terhadap pasar dunia. Country risk beta adalah resiko sistematis dari portofolio suatu investasi dan resiko yang sangat sulit untuk dieliminasi dengan diversifikasi. Verma dan Soidemir 2006 mengemukakan bahwa country risk beta merupakan resiko yang muncul akibat investor melakukan investasi di internasional. Adapun resiko investasi yang timbul karena bersumber dari beberapa faktor ini terdapat 6. Yang pertama yaitu jika terjadi kenaikan, maka tingkat risiko bunga juga akan mengalami kenaikan. Yang kedua, jika terjadi inflasi, maka akan menyebabkan risiko daya beli. Yang ketiga adalah risiko industri, yaitu munculnya saingan produk yang homogen. Yang keempat adalah terjadinya tren pasar yang tidak menentu, yakni turun dan naik yang menyebabkan risiko pasar bear and bull. Yang kelima yaitu adalah risiko konversi, yaitu keharusan penukaran atau aktiva. Yang keenam atau yang terakhir adalah terjadinya resiko politik baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya untuk sub yang kedua adalah pengukuran hasil investasi, di mana pengukuran hasil investasi ini adalah suatu hal yang paling penting untuk dipahami setiap investor. Namun dengan demikian, sebagai investor pemula harus pula melihat seberapa besar faktor risiko yang akan timbul di kemudian hari. Nah, kelompok kami menyebutkan 5 cara untuk mengukur hasil investasi. Yang pertama yaitu dengan melihat return of investment, biasa kita kenal dengan ROI. Kemudian yang kedua dengan compound return, yang ketiga dengan arithmetic mean return, yang keempat ada dengan menggunakan geometric mean return, yang kelima yaitu dengan annualized return, yaitu rata-rata return yang dihitung dalam 1 tahun. Saya Surina Erin Rohima NIM 007 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama tentang return of investment atau biasa disingkat dengan ROI. ROI
adalah suatu model perhitungan dengan menggunakan patokan periode secara tahunan untuk menghitung pendapatan investasi saham dengan anggaran yang lebih efektif secara memudahkan investor untuk melihat pertumbuhan investasi yang dilakukan. ROI dihitung dengan mengurangi total penjualan dengan biaya investasinya, kemudian hasil pengurangan dibagi dengan biaya investasi yang dikalikan dengan 100%. Misalnya, seorang investor melakukan investasi saham sebesar 10 juta dengan penghasilan per tahun sebesar 15 juta, maka ROI yang diperoleh sebesar, cara menghitungnya yaitu 15 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 juta dan dikali dengan 100%. Hasilnya 5 juta dibagi 10 juta dikali 100%. Maka hasilnya 0,5 dikali 100%, yaitu maka ROI yang diperolehnya sebesar 50%. Poin yang kedua yaitu tentang compound return. Compound return merupakan perhitungan keuntungan dari investasi saham yang tidak ditarik oleh investor, menerima nominal return yang jauh lebih besar di tahun berikutnya. Misalnya, seorang investor melakukan investasi saham sebesar 100 juta dengan keuangan 20% dalam satu tahunnya. Di akhir tahun keuntungan sebesar 20%, jika investor tersebut tidak melakukan penarikan, berarti total investasi menjadi 120 juta. Dengan demikian, maka keuntungan investor berlipat menjadi 24 juta dengan total investasi menjadi 164 juta. Poin yang ketiga selanjutnya yaitu arithmetic mean return atau biasa disingkat dengan AMR. AMR ini adalah suatu model perhitungan pendapatan investasi saham yang menunjukkan besar return rata-rata biasa. Sebelum dapat mengikuti annualized return, investor harus menghitung AMR-nya terlebih dahulu. Investor cukup membagi return dengan jumlah tahun investasinya. Misalnya dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Secara urut masing-masing returnnya adalah sebesar 20%, 25%, dan 15%. Maka total return dari tahun-tahun tersebut adalah 60%. Karena AMR ini dihitung untuk 3 tahun investasi, maka presentasi tersebut perlu dibagi menjadi 3, sehingga menghasilkan 20% rata-rata return. Materi selanjutnya adalah poin keempat, yaitu tentang geometric mean return. Geometric mean return dapat memberikan perhitungan yang jauh lebih akurat. Perhitungan investasi saham dianggap lebih akurat terutama untuk menunjukkan nilai rata-rata tahunnya. Jika menggunakan GMR ini, data-data yang dibutuhkan untuk menghitung pendapatan investasi saham juga tidak jauh berbeda dengan yang dibutuhkan saat berhitung dengan metode AMR. Masih dengan contoh di poin yang sebelumnya, di mana dari tahun 2014 hingga 2016 masing-masing presentasi return sebesar 20%, 25%, dan 15% menggunakan GMR. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 31 ditambah 20% dikali 1 sama dengan 20%, dikali 1 ditambah 15% dikurangi 1. Maka hasilnya 14,548%. Pemangkatan dalam rumus ini disesuaikan dengan jumlah tahun yang hendak dihitung. Poin yang kelima yaitu annualized return, yaitu rata-rata return dalam satu tahunnya. Untuk menghitung annualized return ini, kita diwajibkan memastikan data yang mau dihitung sudah genap 1 tahun. Artinya, jika data yang dimiliki merupakan data investasi selama 11 bulan, maka belum bisa dihitung. Semisal dalam sebulan return yang diterima oleh investor sebesar
dengan perhitungan 12 bulan dalam 1 tahun, maka perhitungan annualized return bisa dilakukan seperti berikut. 1 ditambah 0,0212 dikurangi 1 sama dengan 1,268 dikurangi 1 sama dengan 0,268 dan hasilnya adalah 26,8%. Perkenalkan, saya Oktaviana Rohmazizah NIM 12402193019 akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Dalam perjalanan investasi, nilai suatu aset bisa berubah dari waktu ke waktu akibat perubahan kondisi pasar. Selain itu, sebagai bagian dari proses investasi, investor perlu juga memantau dan mengevaluasi kinerja investasi portofolionya untuk melihat sejauh mana strategi yang dipilihnya bekerja demi tercapainya tujuan investasi. Dalam pengukuran hasil investasi, terdapat 3 alasan utama mengapa kita harus mengukur kinerja atau hasil investasi. Yang pertama yaitu kinerja investasi merupakan tujuan dari proses investasi, sehingga dengan mengukur hasil dari investasi itu sendiri, maka investor dapat mengukur seberapa besar pencapaian atas tujuan investasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai umpan balik atau feedback atas pencapaian tujuan investasi. Dengan bekal hal tersebut, investor dapat menentukan strategi yang tepat serta melakukan penyesuaian guna mencapai tujuan atas investasinya. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari penyimpangan dari tujuan investasi. Evaluasi hasil kinerja investasi yang dilakukan secara berkala dapat berguna untuk membantu menghindari kesalahan yang akan mengakibatkan timbulnya penyimpangan hasil investasi dari tujuan semula, sehingga investor perlu segera meluruskan dengan mengubah strategi investasinya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang alasan pengukuran hasil atau kinerja investasi, selanjutnya kita juga harus memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja efek yang kita beli atau investasikan guna mencapai tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu jenis portofolio investasi. 2. Pedoman dan batasan investasi. Yang ketiga yaitu tolak ukur atau benchmark. Kemudian yang keempat yaitu jangka waktu dan interval pengukuran. Dan yang kelima yaitu arus dana masuk atau keluar atau disebut dengan cash flow selama periode pengukuran. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor eksternal, misalnya perpajakan, kurs mata uang asing, regulasi pemerintah, dan seterusnya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga yaitu ukuran risiko beta investasi. Beta merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas sendiri merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dapat dikatakan beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. Fluktuasi tersebut menunjukkan risiko sistematis dari saham. Semakin besar return suatu saham berfluktuasi terhadap return pasar, maka risiko sistematisnya akan lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Jika semakin kecil fluktuasi return suatu saham terhadap return pasar, maka semakin kecil pula beta saham tersebut. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur risiko, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematis suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Ukuran relatif risiko sistematis juga dikenal sebagai koefisien beta. Beta suatu saham adalah nilai matematis yang mengukur sensitivitas return dari suatu saham terhadap pergerakan return pasar secara umum. Nilai beta yang tinggi mengidentifikasikan tingkat risiko yang tinggi, juga sebaliknya untuk beta yang rendah. Selanjutnya, besar kecilnya beta menunjukkan besar kecilnya kepekaan perubahan tingkat keuntungan. Menurut Husnan pada tahun 2001 mengemukakan bahwa penilaian terhadap beta sendiri dapat dikategorikan dalam 3 kondisi. Yang pertama yaitu apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham I berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Nah, ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I sama dengan risiko sistematis pasar. Kemudian yang kedua yaitu apabila beta lebih dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar.
Hal ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I lebih besar dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham agresif. Kemudian yang ketiga yaitu apabila beta lebih kecil dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Hal ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut dengan saham defensif. Perkenalkan, saya Cantika Gilang Berlian, NIM 12402193027 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Pengukuran beta suatu saham dapat dilakukan dengan menggunakan single index model. Model ini berasumsi bahwa return saham berkorelasi dengan perubahan return pasar, dan untuk mengukur korelasi tersebut bisa dilakukan dengan menghubungkan return saham individual atau REIT dengan return indeks pasar atau RMT. Tingkat return saham ini dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. REIT sama dengan PT dikurangi PTI dikurangi 1 per PT dikurangi 1, dengan keterangan REIT sama dengan return saham pada akhir bulan ke-T, PT sama dengan closing price pada akhir bulan ke-T, PT dikurangi 1 sama dengan closing price pada akhir bulan sebelumnya, atau T dikurangi 1. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan beta. Yang pertama, estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta di masa lalu akan sama dengan beta di masa depan. Yang kedua, garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode dan waktunya yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta pada suatu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan waktunya yang digunakan juga berbeda. Kemudian yang ketiga, estimasi A dan beta yang diperoleh dari regresi tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena A dan beta tidak menunjukkan yang sebenarnya. Penggunaan analisa beta untuk investasi saham berdasarkan pendapat para ahli dalam melakukan analisa terhadap suatu saham biasanya akan didapati dua hal utama yang mempengaruhi perubahan harga saham tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenal profil risiko beta. Dalam investasi, profil risiko beta adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh suatu angka pada angka yang lainnya. Dalam hal ini, profil risiko beta menunjukkan pengaruh angka IHSG terhadap angka kinerja reksadana saham. Contohnya bisa dilihat dari tabel berikut. Jika dilihat dari tabel di atas, return IHSG dapat mempengaruhi return reksadana. Pada tahun pertama, return IHSG sebesar min 5%, angka return reksadana adalah 10%. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa profil risiko beta atau koefisien regresi IHSG terhadap return reksadana adalah sebesar 2 kali lipat. Semakin besar profil risiko beta suatu investasi reksadana saham, maka semakin besar pula pengaruh perubahan angka IHSG terhadap return investasi. Kemudian yang terakhir adalah tentang manfaat mengetahui profil beta. Mengetahui profil risiko reksadana sama dengan mengetahui tingkat risiko investasi yang bisa diterima. Jika tidak ingin hasil investasinya tersebut terlalu dipengaruhi oleh angka perubahan IHSG, maka bisa memilih profil risiko beta yang rendah. Sebaliknya, apabila tidak masalah dengan perubahan angka IHSG yang besar terhadap return investasi, maka dapat memilih profil risiko beta dengan angka yang cukup besar. Dengan memilih angka profil risiko beta yang besar, maka akan berpeluang juga untuk menghasilkan angka return yang tinggi atau high risk, high return. Terima kasih. Sekian adalah pemaparan materi dari kelompok 3 yang membahas mengenai risiko investasi.
dapat disimpulkan di materi ini kita membahas 3 sub, yaitu yang pertama adalah resiko investasi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pengukuran hasil investasi, dan yang ketiga adalah ukuran resiko beta investasi. Harapan kami dari kelompok 3 dengan materi ini teman-teman bisa mengenal dan mungkin bisa masuk di dunia pasar modal dengan bekal yang telah kita paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.